ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel berbagi ilmu yang dirahmati Allah. Ada seorang lelaki yang bacaan Al-Qur'annya pun masih terbata-bata. Ia jarang beribadah sunnah, tetapi lelaki ini dikatakan sebagai penduduk surga oleh Rasulullah. Lalu apakah amalannya sehingga ia menjadi penduduk surga? Berikut ini kisahnya. Suatu hari para sahabat sedang duduk-duduk dalam satu majelis bersama Rasulullah. Di tengah-tengah memberi nasihat, Rasulullah berkata, "Sebentar lagi akan ada orang yang lewat di hadapan kalian, yaitu seorang lelaki penghuni surga." Para sahabat pun tampak penasaran pada sosok yang dimaksud oleh Rasulullah tersebut. Tak lama berselang, kemudian tiba-tiba muncul seorang lelaki dari kalangan kaum Ansor. Ia pun berjalan pelan-pelan, sementara tangan kirinya masih menjinjing sandalnya. Dan para sahabat menyaksikannya dan merasa takjub kepada lelaki itu. Lelaki itu tidak sadar kalau dia sedang diperhatikan oleh para sahabat. Dalam kesempatan yang sama, keesokan harinya Rasulullah kembali berkata demikian. Akan datang seorang lelaki penghuni surga. Tak lama kemudian, lelaki itu kembali muncul. Pada hari ketiga, hal tersebut juga diucapkan oleh Rasulullah. Sehingga para sahabat makin banyak yang penasaran terhadap lelaki tersebut. Alhasil karena Rasulullah mengatakan lelaki itu adalah penghuni surga, sehingga membuat Abdullah bin Amr, yaitu sahabat Nabi, ia ingin lebih jauh untuk mengetahui amalan apa yang membuat lelaki itu sehingga Rasulullah mengatakannya ahli surga. Karena Abdullah saking penasarannya, ia kemudian meminta kepada lelaki itu untuk diizinkan tinggal bersamanya selama 3 hari. Kemudian lelaki itu mengiyakan, dan Abdullah pun tinggal bersamanya yaitu selama 3 hari. Pada malam pertama, Abdullah bangun untuk tahajud. Tetapi ia mendapati lelaki tadi masih tidur hingga datangnya waktu subuh. Kemudian Abdullah juga mendengar lelaki itu membaca Al-Quran. Namun bacaannya pun belum begitu fasih. Begitu juga ketika masuk waktu sholat duha, Abdullah sendiri menunaikan sholat duha. Sementara lelaki itu tidak. Hal yang sama disaksikan oleh Abdullah selama 3 hari ia bersama lelaki itu. Abdullah belum pernah menemukan keistimewaan amalan dari lelaki tersebut. Bahkan ketika Abdullah sedang berpuasa sunat, malah lelaki itu tidak berpuasa. Abdullah pun semakin heran dengan lelaki tersebut. Kenapa Rasulullah menyebutnya sebagai penghuni surga? Sebab selama 3 hari ia tinggal bersamanya, lelaki itu tidak ada yang istimewa dari amalannya. Akhirnya Abdullah pun memutuskan untuk bertanya langsung kepada lelaki itu. "Wahai saudaraku, aku sebenarnya ingin tinggal bersamamu karena ingin tahu tentang dirimu. Karena selama 3 hari berturut-turut Rasulullah mengatakan akan muncul di antara kami seorang ahli surga. Sesungguhnya engkaulah orang yang disebut oleh Rasulullah tersebut. Tetapi aku merasa heran. Setelah aku amati selama 3 hari kita bersama, tidak ada amalan istimewa yang engkau amalkan. Sebenarnya apa rahasia amalanmu yang membuat Rasulullah mengatakan bahwa engkau ini adalah ahli surga?" Kemudian lelaki itu menjawab dan berkata, "Iya benar, amalanku adalah seperti yang engkau saksikan selama 3 hari bersamaku." Kemudian lelaki itu melanjutkan perkataannya, "Wahai saudaraku, aku memang belum mampu untuk tahajud. Bacaan aku pun belum fasih. Aku juga belum mampu untuk sholat duha. Juga aku belum mampu untuk menunaikan puasa sunnah. Tetapi ketahuilah, aku selalu berusaha untuk menjaga 3 amalan, yang mana baru itu yang mampu aku amalkan." Kemudian lelaki itu menjelaskan tentang ketiga amalannya tersebut. Yang pertama, aku berusaha untuk tidak menyakiti orang lain. Sekecil apapun itu, aku berusaha untuk tidak menyinggung perasaan orang lain.
baik itu kepada ibu bapakku, istriku, anak-anakku, kerabatku, tetanggaku, dan semua orang yang hidup di sekelilingku. Amalan yang kedua, aku berusaha untuk tidak marah dan selalu memaafkan. Sebab setahu aku bahwa Rasulullah tidak suka marah dan sangat mudah untuk memaafkan. Dan amalanku yang ketiga adalah selalu berusaha untuk menjaga tali silaturahim dan menjalin hubungan baik dengan siapapun dia, dan tetap menyambungkan kembali tali silaturahim yang terputus. Kemudian Abdullah berkata, "Demi Allah, engkau benar-benar ahli surga. Ketiga amalan yang engkau sebutkan itulah amalan yang paling sulit untuk aku amalkan." Kisah ini ada ditulis dalam suatu hadis, yaitu yang diriwayatkan oleh Imam Malik nomor 20559. Nah, itulah pentingnya kita menjaga lisan maupun tulisan kita di kolom-kolom komentar. Sebab akhir-akhir ini sering kita saksikan saling memaki, utamanya di media sosial. Hanya karena si A memposting dia sedang mengaji, namun bacaannya belum pasti, sehingga ia banyak membulinya. Padahal ketahuilah, seorang ahli ibadah ada yang masuk neraka hanya karena tidak pandai menjaga lisan. Juga marilah kita jalin tali silaturahim di antara kita. Semoga kita pun bisa menjadi penghuni surga kelak seperti yang diamalkan oleh lelaki dalam kisah tadi. Semoga bermanfaat dan semoga menambah khazanah ilmu bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.